Dan ketahuilah anna rizqa, sesungguhnya rezeki muqaddarun, sudah ditakdir atau sudah diukur oleh Allah. Wa magsumun, dan sudah terbagi, artinya sudah ada jatahnya. Faminal ibadi, maka ada di antara hamba-hamba Allah, man busita lahu, yang dihamparkan untuknya rezeki, wa wussi'a alaih, dan diluaskan rezekinya. Jadi yang namanya rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ada orang yang diberi rezeki banyak, luas oleh Allah. Wa minhum, dan di antara hamba Allah, man duyyiqa alaihi wa quttira, ada orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Hikmatun minallah, maka di dalam hal tersebut ada hikmah dari Allah SWT. Ada orang yang diluaskan rezekinya, ada orang yang disempitkan rezekinya. Kita tetap harus husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Di dalam kitab Al-Fawaidil Mukhtarah, di situ disebutkan firman Allah SWT dalam hadis qudsi. Apa firman Allah? Inna min ibadi. Aduh, tak bisa ngajar Ustaz Banat ngomong tuh. Kalian diam, biar Ustaz yang ngomong. Ustaz kalau ada orang ngomong, Ustaz tak bisa ngajar. Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi, ada di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu. Inna min ibadi, kata Allah, sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu, man la yasluhu imanuhu, ada orang yang imannya tidak bakal benar, tidak bakal baik, illa bil ghina, kecuali diberi kekayaan. Walau afqartuhu lakafar, dan sungguh jika aku beri dia kefakiran, dia akan kafir. Itu satu. Yang kedua, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau agnaituhu lakafar. Dan sesungguhnya di antara hambaku, kata Allah, ada orang yang imannya tidak bakal baik, tidak bakal benar, kecuali dia harus dijadikan orang yang fakir. Jadikan orang yang fakir. Kalau aku beri dia kekayaan, dia bisa kafir, kata Allah. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-saqam walau sahhahtuhu lakafar. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada orang yang harus diberi sakit. Kalau aku beri dia sehat, dia bisa kafir. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-sihhah walau asqamtuhu lakafar. Atau kama qala. Dan sesungguhnya di antara hambaku, kata Allah, ada orang yang harus diberi sehat. Kalau aku beri dia penyakit, dia bisa kafir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis qudsi ini? Pelajarannya adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik. Apa kata Allah yang saya sampaikan tadi? Kata Allah, sesungguhnya ada di antara hambaku tuh orang yang imannya tidak bakal baik, imannya tidak bakal sempurna, kecuali dia harus diberi kaya. Allah kasih dia kaya. Kalau Allah kasih miskin, dia bisa kafir. Dan sesungguhnya, kata Allah, di antara hambaku ada orang yang imannya tidak bakal sempurna, tidak bakal baik, kecuali harus dijadikan orang fakir. Kalau diberi kaya, dia bisa kafir. Bahaya. Contohnya Tha'labah. Ada seorang nabi namanya Tha'labah. Miskin, fakir. Jangankan harta, bajunya tidak punya, cuma satu. Dia minta sama Nabi, maksa-maksa agar didoakan jadi orang kaya. Dipaksa Nabi Muhammad agar mendoakan dia jadi orang kaya. Akhirnya Nabi doakan dia. Dapatlah dia 2 kambing, jantan dan betina. Dulunya dia sholat 5 waktu setiap hari berjamaah dengan Rasulullah. Nikmat. Walaupun miskin, fakir miskin, tapi setiap hari sholat 5 waktu dengan Rasulullah.
Tapi karena dia sudah dapat kambing 2, jantan betina, dia pelihara tambah banyak kambingnya, akhirnya tinggal sholat berjamaahnya. Tuh, yang namanya musibah itu bukan hanya seperti gempa bumi dan lain-lain. Harta itu juga bisa jadi musibah. Makanya segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari Allah itu musibah, walaupun itu berupa harta. Dan segala sesuatu yang mendekatkan orang kepada Allah itu hakikatnya nikmat, walaupun itu berupa fakir miskin. Nih Sa'labah, kambingnya makin banyak, akhirnya tinggal sholat berjamaah. Akhirnya sholatnya yang dulu 5 waktu di masjid bersama Rasulullah, sekarang tinggal sholat Jumat aja. Sisanya sibuk ngurus kambing. Saking banyaknya kambingnya Sa'labah itu, sampai memenuhi lembah. Lembah itu antara gunung sama gunung, tengah-tengahnya jurang, itu namanya lembah. Itu kambingnya Sa'labah itu penuh mengisi antara 2 gunung itu. Saking banyaknya kambingnya dia, berkembang biak. Akhirnya ketika tiba waktunya bayar zakat, Nabi Muhammad mengutus sahabat untuk mengambil zakatnya Sa'labah. Sa'labah tidak mau bayar zakat. Marah Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad wafat, ini Sa'labah belum dapat maaf dari Nabi Muhammad. Akhirnya dia datang ke sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk minta maaf. Sayyidina Abu Bakar bilang, saya tidak bisa memberi engkau maaf karena engkau belum dapat maaf dari Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak baik. Kalau orang meninggal su'ul khatimah, neraka tempatnya. Itu penentu. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhir hidupnya. Ini Sa'labah meninggal su'ul khatimah. Padahal dulunya setiap hari sholat 5 waktu bersama Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Lah itulah kata Allah tadi itu yang saya sampaikan. Sesungguhnya ada orang yang memang harus dikasih fakir miskin. Kalau diberi kaya bisa kafir dia, bisa tambah jauh dari Allah. Makanya ketika kita sudah berusaha, kita ini sebagai manusia tugasnya cuma 3. Berusaha, berdoa, tawakal. Kita usaha dulu, habis usaha jangan lupa doa. Nah, habis doa, tawakal. Apa artinya tawakal? Berserah diri kepada Allah. Kalau Allah masih belum meluaskan rezeki kita, harus husnudzon, tetap prasangka baik. Inilah yang terbaik dari Allah SWT. Kenapa kata Allah Habib Abdul Haddad? Hikmatun minallah. Ada hikmahnya dari Allah. Nah, jadi katakan pada diri kita, ya Allah, saya ini udah usaha, sudah berdoa, sudah berserah diri. Kok rezeki saya belum luas, belum jadi orang kaya? Katakan pada diri, mungkin kalau Allah kasih saya kekayaan, saya bisa kafir atau tambah jauh dari Allah. Dengan ini, saya masih bisa sholat berjamaah di masjid. Dengan keadaan seperti ini, saya masih bisa belajar ilmu agama. Itu nikmat yang sebenarnya dari Allah SWT. Kemudian apa kata Allah? Sesungguhnya di antara hambaku ada yang harus dikasih penyakit biar imannya baik. Kalau dikasih sehat, dia bisa kafir, kata Allah. Dikasih sakit sama Allah. Biar apa? Biar dia dekat sama Allah. Kadang-kadang nih ada orang, ketika sehat dia lupa. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Kata Nabi Muhammad, ni'matani, ada 2 nikmat. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu dengan 2 nikmat atau terlena dengan 2 nikmat itu. As-sihha, kesehatan, wal faragh, dan waktu kosong. Jadi kadang-kadang ni ada orang, jangan orang lah, kita aja. Kalau sehat kadang-kadang kita ni lupa sama Allah. Tapi ketika diberi penyakit, baru ya Allah, astagfirullah, baru istighfar, baru nyebut nama Allah. Ketika tidak dikasih penyakit, lupa. Itu 2 nikmat, sehat dan waktu kosong. Banyak orang yang lalai dengan 2 nikmat itu, kata Rasulullah. Nah, kadang-kadang ada orang itu banyak, kalau tidak dikasih sakit, dia lupa sama Allah. Dikasih sakit sama Allah, dengan diberi penyakit, rajin dia ke masjid. Dikasih penyakit, rajin istighfar. Dikasih penyakit, rajin berdoa. Dikasih penyakit, rajin baca Quran. Dengan penyakit itu, imannya tambah baik, kata Allah. Dan ada orang, kata Allah, sesungguhnya ada orang yang imannya tidak bakal baik kecuali harus diberi sehat. Kalau diberi sakit, dia bisa kafir, kata Allah. Intinya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, itulah yang terbaik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, harus dengan prasangka baik. Kalian nih, Ustaz,
Ana sudah ngapal Ustaz, ana sudah bangun malam, ana sudah berdoa, ana sudah tawakal. Masih susah Ustaz, ngapal Ustaz. Gimana Ustaz? Ada hikmahnya. Mungkin kalau itu dijadikan orang pintar nanti sombong nanti. Ya, iblis itu kurang alim apa? Aulad banat. Iblis itu saking alimnya beliau belajar bukan setahun, 10 tahun, 100 tahun, ribuan tahun dia belajar. Malaikat itu dulu kalau ketemu sama iblis, habis itu mereka ketemu lagi sama malaikat, mereka bangga cerita, tadi saya ketemu sama iblis. Bangga. Karena iblis itu orang yang ahli ibadah, makhluk yang ahli ibadah dan alim. Mungkin kalau waktu itu ada selfie ke malaikat tuh sama iblis. Karena mereka kalau habis ketemu iblis, ketemu malaikat yang lain cerita, tadi saya ketemu sama iblis. Bangga. Tuh iblis tuh, saking alimnya, saking ahli ibadahnya tuh iblis. Allah keluarkan dari surga gara-gara sombong. Maka ketika kita sudah berusaha ya, jangan ndak usaha. Usaha dulu. Usaha ngapal, berdoa, tawakal. Udah, masih Ustaz, susah ngapal Ustaz, susah malah memahami pelajaran. Udah, itu takdir dari Allah. Prasangka baik, mungkin kalau ente diberi pintar, ente bisa sombong. Terus, jangan kecil hati. Karena ilmu yang berkah dan manfaat, bukan yang banyak hafalan. Ilmu yang berkah dan manfaat adalah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah SWT. Kalau kalian ditanya orang nih, Ustaz, Kiai, apa tandanya ilmu itu berkah? Apa tandanya ilmu seseorang itu manfaat? Tandanya ilmu orang berkah dan manfaat itu tandanya cuma satu aja. Apa? Takut kepada Allah. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang Qasidah Rahman Rahimin, beliau bilang, Al-ilmu khasyah kulluh, yu'raf bidzaka ahluh. Kata beliau, al-ilmu khasyatun kulluh. Ilmu itu inti daripada semuanya ilmu adalah khasyah, takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahlu. Dengan itulah orang yang punya ilmu dapat kita kenal. Jadi kalau kamu mau tahu ini orang ilmunya manfaat apa tidak, bukan dilihat dari muridnya yang banyak jumlahnya, bukan. Bukan dilihat daripada pengikutnya yang ramai, bukan. Kalau mau tahu siapa orang yang ilmunya bermanfaat, dianya takut tak kepada Allah. Kalau dia takut mau meninggalkan yang wajib, takut mau melakukan yang haram, takut berakhlak yang buruk, dialah orang yang ilmunya bermanfaat. Makanya kalian yang misalnya IQ-nya tidak cerdas, hafalannya tidak kuat, jangan kecil hati. Udah usaha, udah berdoa, udah tawakal, itu ada hikmahnya dari Allah. Kalian bisa menjadi juara yang sebenarnya dengan kalian amalkan ilmunya. Paham tu Maulad? Karena yang namanya kecerdasan itu bukan usaha kita, tapi itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang punya kecerdasan, yang IQ-nya tinggi, jangan sombong. Apanya yang mau disombongkan? Itu hadiah kok dari Allah. Bukan kehebatan dia, itu titipan dari Allah. Kalau Allah mau ambil sebentar jadi orang gila dia. Makanya tidak ada yang mau disombongkan, tidak ada. Kemudian, fa in kunta ayyuhal murid, maka jika kamu wahai murid, minal muqattari alaihim, termasuk orang yang disempitkan rezekinya, fa alaika bis sabri, maka hendaknya kamu sabar, kata beliau. War ridha, dan nerima. Wal qanaah, tuh. Qanaah itu menerima apa adanya, bima gasamalaka rabbuk, terhadap apa yang Tuhan kamu Allah berikan kepada kamu. Siapa sih orang yang kaya? Kekayaan yang sebenarnya adalah al-qanaah kanzun la yafna. Al-qanaah, sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan, kanzun, adalah harta yang sangat berharga, la yafna, yang tidak ada habis-habisnya. Apa dalam sebuah hadis Nabi bersabda? Laukana libni Adam wadin min zahab ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla afah illa turab wa yatubullah ala man tab, atau kama qala. Kata Nabi, laukana libni Adam, kalau manusia itu punya wadin, satu lembah, satu jurang, zahaban, emas, bukan sekilo 2 kilo,
satu lembah, satu jurang dia punya emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka dia pengen punya 2 jurang emas. Artinya kalau punya 2 jurang emas, pengen punya 3 jurang. Walan yamla afah illa turab, dan dia tidak akan merasa puas kecuali kalau mulutnya sudah ditutup tanah. Artinya kalau sudah mati baru puas. Wa yatubullah ala man tab, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang bertaubat. Apa maksudnya tuh? Yang namanya sifat tamak itu, sifat serakah itu tidak ada habis-habisnya. Ada orang punya mobil 1 pengen punya 2. Punya pesawat pengen punya pesawat dari emas. Punya rumah udah besar pengen bangun lagi yang lebih besar. Pengen buat rumah yang jauh lebih indah. Terus, tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Sifat tamak dalam hatinya, serakah. Tapi orang kalau punya sifat qanaah, sifat yang menerima apa yang Allah bagi kepada dia, dialah orang kaya sebenarnya. Tapi bukan artinya kita harus hidup miskin, ya, enggak. Kita usaha, berdoa, tawakal, tapi masih sempit rezekinya. Tenang. Orang kaya sebenarnya adalah orang yang merasa cukup. Qanaah. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya? Wal qanu' rahah wat tama' junun la yakthuru hammuk ma qaddir yakun, kata beliau. Wal qanu' rahah, kata beliau. Orang yang punya sifat qanaah itu rahah, hidupnya tenang, hatinya tentram, jiwanya tenang. Nih contoh, saya kasih contoh. Ada orang makan nih saat hari ini nih, makan nasi, lauknya ikan asin sama tempe. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah masih bisa makan. Ada orang makan rumput. Ada orang, Ustaz ngelihatnya ada orang makan rumput, tidak ada nasi. Rumput dimakan. Manusia bukan kambing. Rumput dimakan. Jadi ketika kita makan nasi, pakai tempe, pakai ikan asin, ya Allah, alhamdulillah, nikmat. Ini Ustaz mau cerita. Ini ada satu orang kaya. Duitnya triliunan. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. 1 triliun, aulat. Kalau dibelikan bakwan, tenggelam ini selat panjang ini. 1 triliun. Duitnya bukan 1 triliun, 1 triliun lebih. Waduh, 1 triliun. Mobil Alphard itu satunya 1 M yang baru. Kalau 1 triliun, 1000 Alphard. Dari ujung ini sampai Batu Layang penuh mobil Alphard. Ya. Ini orang duitnya banyak. Di Indonesia nih ada, tidak usah disebutkan. Duitnya 1 triliun lebih. Tapi apa dia bilang? Ini perhatikan. Ya. Nah, apa dia bilang? Saya rela Allah ambil semua harta saya ini yang triliunan, saya rela. Yang penting Allah kembalikan kepada saya nikmat bisa merasakan makanan dan minuman. Jadi orang ini punya duit banyak, tapi dia kalau makan minum tidak ada rasa apa-apa di lidahnya, hampa. Tidak bisa merasa asin, manis, pahit, pedas, asam, tidak bisa. Jadi kalau makan tuh hambar rasanya. Tidak nikmat hidupnya. Apa dia bilang? Kalau Allah mau ambil semua ini harta saya triliunan ini, tapi Allah kembalikan nikmat saya bisa merasa, saya ridho, tidak apa-apa. Yang penting Allah kembalikan rasa dalam lidah saya ini. Kalau kita ini alhamdulillah, ya Allah, nasi goreng masuk, sate masuk, ya kan? Ayam daging masuk, alhamdulillah. Nikmat enggak? Ini nikmat lidah kita nih, aulad. Nikmat lidah kita ini yang bisa merasa ini. Ini tak bisa dinilai dengan duit triliunan. Itu tadi itu orang kaya tuh. Ingin dibalikkan nikmat bisa merasa, rela dia ngabiskan semua hartanya triliunan, yang penting bisa merasa, tapi tidak bisa. Kita alhamdulillah, ya Allah, nikmah. Fahimtum aulad? Fahimtunna banat? Makanya kata beliau, qanaah. Terima apa yang Allah beri. Di situ banyak hikmahnya. Nih kita misalnya nih, hidup kita sederhana, syukur alhamdulillah. Makan masih bisa merasakan, ya. Mata kita bisa berkedip. Ini kelopak mata nih berapa harganya? Tidak ternilai. Coba kalau Allah ciptakan mata kita tidak ada kelopak matanya, terbuka terus gini. Nikmat tak hidupnya? Ada orang bawa duit nih ke kalian. Ustaz, kiai, ustazah, ini saya bawa duit 10 miliar.
mau beli kelopak matanya, ada yang mau jual. Apa nikmatnya hidup punya duit 10 miliar, kelopak matanya ndak ada, macam batu bangkit. Terbuka terus gini. Dan ini kelopak mata kita ini, nikmatnya bukan setahun sekali, setiap detik bisa berkedap-kedip ini. Coba kalau Allah takdirkan kelopak mata kita nih tahun 2023 terbuka terus gini. Tahun 2024 tutup terus. Terbukanya setahun sekali. Nikmat tak hidupnya? Tahun 2023 terbuka terus, nak kejam-kejam terus gini. Kena asap sakit, kena debu apa lagi kan? Tahun 2024 tertutup terus, nggak bisa jalan kita. Bawa motor masuk parit. Sahih? Tapi subhanallah, ini kelopak mata. Tuh, coba kalian renungkan nih. Nih bisa kedap-kedip, kedap-kedip. Ada jual di pasar? Ada di pasar kelopak ikan, kelopak ayam. Iya, kelopak manusia tidak ada. Berapa harganya nih? Ada di supermarket? Ada di mall? Alhamdulillah. Ada orang kaya juga nih, saya mau cerita, biar kita bersyukur nih. Ada orang kaya, wow, banyak duitnya. Tapi dia kalau mau tidur harus minum obat tidur dulu. Kalau tidak minum obat tidur, tidak bisa tidur, tegang matanya. Kalau kita alhamdulillah, ya Allah, apalagi anak pondok, berdiri bisa tidur. Apalagi kalau wirid subuh ya. Wirid subuh diberdirikan sama ustadznya, berdiri tidur. Sahih? Alhamdulillah. Nikmat itu dari Allah, tapi bukan ustaz nyuruh tidur ya. Tapi itu pelajaran, saking nikmatnya hidup kita ini, sampai jangankan kita pakai bantal baring, berdiri tidak pakai bantal kita bisa tidur. Sedangkan banyak orang kaya kalau mau tidur harus minum obat dulu. Makanya kata beliau, qanaah. Terimalah apa yang Allah berikan. Allah berikan kita nikmat. Kalian tahu, Allah berikan kita nikmat sekarang ini, bisa merasakan, bisa kedap-kedip, bisa tidur. Ini semuanya mengalahkan duit triliunan yang dimiliki oleh orang-orang itu. Terima apa yang Allah beri, kata beliau. Kalau kamu menerima apa yang Allah beri, kata beliau, rohah, hidup kamu santai, tenang, nikmat, tentram. Wattama' junun, kata beliau. Dan sifat serakah itu adalah gila. La yakthuru hammuk, maka kamu jangan banyak pusing, kata beliau. Ma qaddir yakun, apa yang Allah takdirkan itulah yang terjadi. Kemudian apa kata beliau? Alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang bukan untuk kamu tidak bakal sampai kepada kamu, kata beliau. Walladzi gusim lak hasilun ladek, dan apa yang menjadi milik kamu pasti akan sampai kepada kamu. Fashtaghil bi rabbik walladzi alaik, maka kamu sibukkanlah diri kamu yang menjadi kewajiban kamu kepada Allah, fi fardhil haqiqah wasyar'il masun, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada kita, dan di dalam menjaga syariatnya Nabi ini. La yakthuru hammuk ma qaddir yakun, hidup di dunia ini jangan banyak pusing, kata beliau. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terjadi. Tuh, kalau kita dengar begitu tuh tenang. Ingat ya, Panat, Aulad, dengarkan. Ini pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ingat, qanaah. Kita berusaha jadi orang kaya boleh. Tapi kalau sudah usaha, sudah berdoa, sudah tawakal, masih belum kaya-kaya, terima apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Nah, wa in kunta minal muwassa'ah, dan jika kamu termasuk orang yang diluaskan rezekinya, kata beliau, minal muwassa' alaihim, termasuk orang yang diluaskan rezekinya, fa asib kifayatak, maka gunakanlah secukupnya, kata beliau. Wa khudh hajatak, ambil untuk keperluan hajat kamu saja, jangan berlebih-lebihan. Mimma fi yadik, cukup untuk kebutuhan kamu saja daripada apa yang ada di tangan kamu, apa yang ada yang kamu miliki. Wasrif, jadi kalau kamu sudah menggunakan untuk yang kamu butuhkan, kata beliau, wasrif, kemudian bagikan, sedekahkan, ma baqiya, apa yang sisa dari harta kamu itu sedekahkan. Fi wujuhil khair, pada hal-hal yang baik. Wasubulil birri, dan pada jalan-jalan kebaikan. Artinya, mudah-mudahan kalian semuanya jadi orang alim, alimah, soleh, solehah, kaya raya, berkah dunia akhirat.
Apa kata beliau Al-Imamul Haddad? Kalau kalian termasuk orang yang diluaskan rezekinya, gunakan kekayaan kalian itu secukupnya, sisanya bagikan. Sisanya berbagi. Ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Kehidupan sebenarnya nanti dalam kubur dan akhirat. Perjalanan masih panjang, di dunia sebentar. Dalam kubur dan akhirat masih panjang. Bekal kita, sumbang masjid, sumbang pondok, sumbang madrasah, sumbang panti asuhan, infak ke tempat-tempat yang baik. Maka selama tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya terus mengalir. Jadi orang kaya yang sebenarnya kita nanti di dalam kubur. Berbagi. Orang kalau berbagi itu, suka bersedekah itu, rezekinya tambah berkah, jauh dari musibah, dan rezekinya tambah luas. Orang yang pelit, dekat dengan musibah, rezekinya tidak ada keberkahannya. Nah, ini kan, Ustaz, macam mana saya mau bersedekah, Ustaz? Di pondok ini belajar kalian. Di pondok ini belajar. Dapat kiriman dari orang tua. Jangan disimpan lemari sampai busuk tuh makanannya. Berbagi. Jangan makanan orang mau inti makan, makanan sendiri tidak mau dibagikan. Ada yang macam itu? Nah, jangan. Kalau ada macam itu, kalau ada orang macam itu, kalau mati suruh jalan sendiri ke kuburan. Ya. Nah, kalau mau berkah, apalagi kalian di pondok nih. Mana? Kalau kalian mau, apalagi di pondok ini ya. Apalagi kalian hidupnya di pondok nih. Mereka itu, lihat sini. Apalagi kalian hidup di pondok nih. Ini mereka sholat, ngaji, belajar. Kalau makanan kalian bagikan kepada santri-santriwati, mereka makan. Setelah mereka makan, mereka sholat, mereka ngaji, mereka ke masjid. Makanan kalian itu berkah. Rezekinya orang tua kalian pun berkah. Kenapa? Rezeki orang tua kalian yang dibelikan makanan itu dimakan sama santri, dibawa sholat, dibawa ngaji, dibawa ke masjid, dibawa ke kelas. Berkah rezekinya. Dan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kenapa? Itu makanan digunakan untuk kebaikan. Makanya kalian di pondok ini makan, dikirimkan sama orang tua, makan, jangan lupa berbagi. Belajar. Pondok ini tempat tarbiyah, tempat pendidikan. Kalau di pondok inti pelit, macam mana di luar nanti? Nah, di pondok ini belajar, sedikit-sedikit bagi. Punya duit misalnya 20.000. Kalian lihat ada teman kalian kesian, belum dapat kiriman. Dia mau makan, tidak ada lauknya. Lauknya seadanya, dia pengen beli lauk tambahan misalnya, pengen beli kue, pengen beli bakwan, gorengan. Dia tidak ada duit, dia punya 20.000. Kasih dia 2.000, 3.000, 5.000, kasih. Allah lipat gandakan itu. Dan Allah berkahi rezeki orang tua ente. Nah, paham tuh? Belajar. Ya, belajar dari orang baik. Ini di pondok, di tempat pendidikan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana jarabna bi annana jarabna wa annana asrabna la ladha ashrabna wa tub alaina tawba taghsil li kulli hawba sur lana al-awrati wa min ar-rawati wa fir li walidina rabbi wa mauludina ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba jiratin aw suhbah مسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا مصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العب آله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء بل كثيرا دائم محبة النساء شرم الرحمة العبرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والنبي بإحسان جميل وسلم من المهاجر الله من سلك مقدم محمد بن علي بعلي سليم وفريق جميع سادتنا البعنوي ثم إلى ذي موجود بالدعوة للشعب وغوث بدر البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد صليب الراتب وصلي فريق ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد قدر عبد الرحمن بن سنقري والحبيب عدوس بن عبد الله بن عدوس ثم إلى ربي الحبيب حسن بن أحمد باهر وسيد محمد بن علي الملك جميع مشايخنا وصلي فريق ثم إلى روحاني شريف أمصار الجو من قدري محمد ربي عمر بن أبي بكر المضر ثم إلى روح الشريفة فريدة بن محمد قدري ثم إلى أرواح masing-masing sebutkan uzkuru amwatakum. Masing-masing sebutkan keluarga yang sudah meninggal.
Al-Fatihah. InsyaAllah في ساعة تاسعة أنا أدرس تفسير لكن أنا بعد هذا سأحضر تحليل أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم